Jumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi sederhana yang sering digunakan dalam penggunaan Excel. Biasanya terpakai baik di dunia kerja, untuk bikin tugas, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas 10 fungsi. Seperti kita lihat di situ sudah ada listnya. Sedangkan untuk if dan lookup itu karena cukup panjang dan lebih rumit, maka itu akan dibahas tersendiri. Ada pembahasan tentang lookup dan pembahasan tentang if. Pada pembahasan kali ini kita akan mengolah data tabel pegawai. Di sini sudah ada nomor induk pegawai dan nama pegawai. Kita akan mencari data-data yang kosong di situ sehingga nanti kita bisa mengaplikasikan ke 10 fungsi tersebut ke dalam tabel ini. Tahun masuk ini saya bisa lihat dari 4 digit awal yang ada di tabel NIP, yang ada di kolom NIP. Kita lihat untuk tahun masuk, untuk rumus itu diawali dengan sama dengan, lalu kita lihat, kita akan pakai fungsi mengambil 4 digit dari sebelah kiri. Kiri itu bahasa Inggrisnya left. Kita coba ada function. Nah, di sini ada function left, kita bisa lihat artinya di sini. Kita akan mengambil left, dia akan mengambil berapa kata. Di sini kita lihat teks yang akan kita ambil itu yang A3, sel A3 di kolom A dan baris ketiga, jadi A3 selnya titik koma. Nah, kita kadang bingung ini koma apa titik koma di komputer kita bisa lihat di sini pembatasnya dia menggunakan titik koma, maka di sini berarti kita pakai titik koma. Lalu berapa karakter, dia kan selalu mengambil dari sisi paling depan. Jadi kita tinggal hitung berapa karakter di sini. 4 karakter, 1998 4. Kita coba kurung tutup. Jangan lupa setiap function itu ada kurung buka dan kurung tutup. Bentar. Nah, dia mengeluarkan 1998. Nah, kita bisa mengkopikan untuk rumusnya itu dengan cara bisa Ctrl C, lalu kita bisa kopikan ke bawah, misalnya seperti ini. Atau kita bisa juga drag ke bawah, kita sampai ininya tanda kursornya itu menunjukkan angka tambah hitam, lalu kita drag ke bawah. Kita lihat di sini 2015 betul. Nah, berikutnya untuk cabang, saya ingin tahu dia bekerja di mana. Nah, untuk cabang ini kita lihat diambil dari 3 digit paling kanan. Nah, paling kanan berarti kita bisa pakai right sama dengan right. Jadi mengembalikan nilai karakter dari ujung kata. Nah, di sini right-nya kurung buka teks sama, kita mau ambil dari yang sel mana. Sini A3, titik koma, jumlah karakternya dari ujung kanan 1, 2, 3 BDG ini. 3 kurung tutup, enter BDG. Lalu kita kopikan ke bawah rumusnya. Nah, yang kita kopikan ini rumusnya. Nah, ini hasilnya bisa berbeda-beda tergantung dari data awalnya. Ini A4 Jakarta gitu. Nah, yang berikutnya, nah, jika kita ingin membesarkan atau mengecilkan kolom, bisa kita klik di ujung, misalnya huruf kolom E kita ingin besarkan, kita klik di ujung kolom E, kita drag ke kanan. Sini jenis kelamin, kita ambil dari sini. Nah, di sini saya rubah dari 4 karakter ini, kita ambil dari 1, 2, 4, 3 karakter kelima. Di sini untuk datanya saya rubah dulu. L itu laki, P itu perempuan. Biar ada perempuannya, saya rubah dulu di sini. Jadi ada P2 perempuan. Nah, untuk jenis kelamin kita akan ambil data di tengah, di middle. Berarti kita bisa pakai rumus mid di sini sama dengan mid. Dan jika kita bingung kadang kita ketikkan tidak muncul, kita bisa klikkan functionnya. Kalau tidak muncul di situ berarti tidak ada function itu. Nah, mid text.
Nah, kita akan mengambil, kita lihat dulu keterangannya tadi, kembalikan karakter dari tengah-tengah kata. Jadi kita harus berikan posisi awalnya dan panjangnya berapa. Ini kurung buka teks, di sini ya A3 juga masih. Nah, kita harus berikan untuk mulainya dari yang mana, mengambilnya karakter keberapa, karena bisa aja mengambilnya dari karakter keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan seterusnya. Jadi kita harus tentukan. Jadi kita akan mengambil dari karakter ke 1998L. Berarti di sini yang karakter L itu ke 5, nah kita mengambil berapa karakter. Di sini kita hanya mengambil satu karakter. Kalau kita mengambil huruf L dan kosong, berarti itu 2 karakter. Kita ketikkan 2 di situ, tapi karena di sini kita hanya mau mengambil 1, kita ketikkan 1 kurung tutup. Nah, keluar L, lalu kita kopikan ke bawah. Lalu kita lanjut ke kolom cabang dan hasil tes. Di sini kita ingin menggabungkan field cabang dan hasil tes. Jadi nanti hasilnya BDG 60. Nah, kita bisa gunakan rumus concatenate. Nah, di sini misalnya saya ingin menggabungkan D3 dengan titik koma 60. Nah, di sini keluar, nanti tutup jangan lupa, hasilnya BDG 60. BDG itu cabangnya, hasil tesnya 60. Nah, kalau di sini kan nyambung. Kalau kita ingin pisahkan, kita bisa taruh di tengahnya pemisahnya. Misalnya di sini di antara D3 dan D3 saya tambahkan lagi. Misalnya saya tambahkan teks huruf A, misalnya. Kutip buka, kutip tutup. Jadi yang di dalam kutip buka dan kutip tutup itu akan ditulis apa adanya. Kemudian saya pisahkan nanti di koma. Kita lihat akan keluar hasilnya BDG A60. Nah, saya pengen pisahkannya bukan dengan A tapi dengan spasi. Jadi di antara kutip 2 dan kutip buka dan kutip tutup tambahkan spasi. Nah, seperti ini BDG 60. Bisa juga kita tuliskan, misalnya saya pengen cabang. Nah, kata cabang ini kita kasih kutip 2, cabang, kutip tutup, kutip buka, kutip tutup, titik koma. Jadi dipisahkan dengan titik koma. Ini akan digabungkan dengan D3 dan jangan lupa dikasih spasi di sini, cabang spasi D3, lalu kutip buka spasi di sini nilai misalnya spasi F3. Kita lihat hasilnya cabang BDG nilai 60. Kita bisa kopikan ke bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, kita lihat lagi, kita sudah bahas yang untuk max, min, left, mid, right. Kita sudah bahas ini. Lalu berikutnya kita sudah bahas untuk concatenate. Sekarang kita akan menghitung jumlah pegawai. Kita akan menghitung jumlah pegawai berdasarkan NIP-nya. Jadi kita tidak lihat dia masuk tahun berapa, dia ikut ujian nanti, pokoknya selama dia pegawai di situ dan memiliki NIP kita hitung 1. Berarti di sini ada 6 pegawai, dan untuk rumusnya kita untuk menghitung objek itu menggunakan count atau count A. Bedanya count itu untuk menghitung data yang isinya angka saja, sedangkan count A untuk angka dan juga huruf. Jadi di sini NIP karena bentuk datanya teks bukan angka saja, maka kita gunakan count A. Nah, kita lihat hasilnya jumlah pegawainya 6. Untuk rumusnya sama saja. Nah, tergantung data yang akan kita hitung. Di sini misalnya kita rumus sama dengan count, terus data yang akan kita hitung A3 sampai A8. Nah, dia menghasilkan nilai 0 karena yang NIP itu jenis datanya teks. Makanya kita harus pakai count A. Penggunaan count di sini ada misalnya satu orang yang tidak mengikuti tes. Kita pengen tahu nih jumlah pegawai yang mengikuti tes. Misalnya di sini jumlah pegawai
yang mengikuti tes. Nah, kalau kita ingin mengetahui jumlah pegawai yang mengikuti tes, kita tidak bisa menggunakan NIP, karena kalau NIP menghitung mau dia ikut tes atau tidak akan tetap dihitung. Jadi kita harus menghitung berdasarkan hasil tes. Nah, untuk penghitungan hasil tes ini karena datanya nilai, kita bisa hitung dengan menggunakan count. Dan di sini sama dengan count kurung buka F3 sampai F8. Akan keluar hasilnya 5. Nah, jadi perbedaan utama count itu biasanya digunakan jika kita ingin menghitung hanya yang jenisnya number, tidak ingin menghitung yang teks. Sedangkan kalau kita ingin menghitung teks atau number dan teks, kita gunakan count A. Berikutnya, saya ingin mengetahui sekarang jumlah anak pegawai. Nah, kita bisa menggunakan fungsi sum, menjumlahkan. Jadi di sini dia akan menjumlahkan G3 tambah G4 tambah G5 tambah G6 G7 dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa hitung untuk jumlah anak pegawai, berarti rumusnya dengan menggunakan sum kurung buka ini G3 tambah G4 G5 G6 tambah G7 tambah G8. Jadi rumusnya seperti ini, G3.2 G8, kita enter. Jadi dia 9. Ini sama aja, kita sama dengan G3 tambah G4 tambah G5 tambah G6 tambah G7 tambah G8. Ya, tidak usah pakai kurung, ya, hasilnya akan sama. Tapi daripada kita menulis seperti ini, lebih baik pakai sum saja. Yang berikutnya, kita ingin mengetahui nilai rata-rata tes. Rata-rata itu berarti average. Kita coba rumusnya average. Biasanya kita bisa coba rumus dengan kata sehari-hari, functionnya kalau kita lupa function, kita bisa gunakan kata-kata dalam bahasa Inggris yang sehari-hari. Kalau muncul, kita bisa lihat di situ sesuai tidak returns-nya dengan yang kita inginkan. Nah, kita lihat di sini untuk average, kita blok data yang kita ingin hitung. Nah, F8 ini walaupun dia tidak ada datanya, kita tetap kesertakan. Nanti kalau ada datanya dia akan ikut dihitung. Jika tidak, dia tidak akan dihitung. Jadi dia tetap menghitungnya hanya dari 5 peserta. Di sini kita lihat, saya jumlahkan 5 data ini. Dari mulai F3 sampai F7 kurung tutup saya bagi 5. Ini penghitungan average secara manual. Nah, hasilnya sama. Jadi yang dihitung hanya 5. Tapi kalau nanti saya masukkan di sini satu data lagi, misalnya di sini saya masukkan 85, nah dia akan berubah rata-ratanya. Nah, di sini kita harus hitung lagi tambah ini bagi 6. Nah, sama. Jadi ini jauh lebih singkat pakai average daripada kita hitung manual. Nah, yang berikutnya untuk nilai terbesar. Nah, kita bisa hitung ini nilai terbesar itu berarti angka. Kita maksimal dari sel F3 sampai F8 kurung tutup, nilai terbesarnya 85, dan untuk minimal min sama ini F3 sampai F8 kurung tutup 60. Nah, kita lihat untuk fungsi sum sudah kita bahas, count, rate, max, min, ini sudah kita bahas, dan juga untuk count A. Nah, ini 10 fungsi dasar yang sering juga kita gunakan. Untuk yang 2 ini nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, jadi sudah lengkap. Ini demikianlah pembahasan untuk 10 fungsi dasar sederhana yang berguna buat kita dalam mengolah Excel. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.